Hujan deras menghantam atap seng gudang lelang, menciptakan suara ritmis yang bergema di seluruh ruangan yang remang-remang. Orang-orang yang sudah berumur, wajah mereka ditandai oleh kerja keras bertahun-tahun, bersandar pada pagar kayu menyaksikan lot terakhir dipresentasikan. Di sana, berdiri di atas jerami lembab, ada seekor gembala Jerman yang tidak seperti yang pernah dilihat Ambrose Callaway, bukan karena kecantikannya tetapi karena penderitaannya. Tulang rusuk anjing itu menonjol tajam di bawah bulu kusam yang kusut. Satu telinga berdiri tegak sementara yang lain terkulai, seolah-olah semangat hewan itu telah dipatahkan secara tidak merata. Namun mata ember yang dalam itu, menyimpan sesuatu yang membuat napas Ambrose tercekat, kecerdasan, kesadaran, dan sesuatu yang lain, sebuah rahasia. Lot 57, gembala Jerman, jantan, usia tidak diketahui, tanpa surat-surat, tanpa sejarah. Suara juru lelang tidak membawa antusiasme, tawaran awal $20. Siapapun. Keheningan memenuhi gudang. Para pembeli datang untuk anjing pekerja atau hewan peliharaan keluarga, bukan makhluk yang tampak selangkah lagi dari kubur. Gembala Jerman itu berdiri tak bergerak, tatapannya terpaku pada sesuatu yang jauh, sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. $50, Ambrose berseru, suaranya lebih kuat dari yang dia rasakan, tangannya terangkat sebelum pikirannya bisa menyusul. Cekikikan tersebar beriak melalui kerumunan, orang tua Callaway dan anjing-anjing terlantar lagi. Palu jatuh, terjual kepada Tuan Callaway. Apa yang tidak mungkin diketahui Ambrose adalah bahwa dengan dua kata sederhana itu, $50, dia baru saja membeli jauh lebih dari seekor anjing. Dia telah membeli seorang saksi, seorang yang selamat, dan sebuah rahasia mematikan yang akan dibunuh oleh orang-orang berkuasa untuk tetap terkubur. Jangan lupa untuk memberikan tanda suka dan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, beserta kota tempat Anda menonton dari. Sekarang mari kita lanjutkan dengan ceritanya. Ambrose Callaway tidak selalu menjadi sosok penyendiri yang dibisikkan orang-orang di Millfield County. Di usia 62 tahun, garis-garis yang terukir di wajahnya yang berkerut menceritakan kisah-kisah tentang suka dan duka. 20 tahun di unit K9 Angkatan Darat telah memberinya tujuan, struktur, dan rekannya yang tercinta, seekor gembala Jerman, bernama Commander. Mereka telah bertugas 3 kali bersama-sama di Afghanistan sampai sebuah IT mengambil Commander dan hampir merenggut Ambrose juga. Luka fisik telah sembuh, yang lain tidak akan pernah. Setelah kehilangan Sarah, istrinya selama 30 tahun, karena kanker hanya 18 bulan lalu, Ambrose semakin mundur ke dalam isolasi Willow Creek Farm, 40 hektar tanah yang berjuang yang telah menjadi milik keluarga Callaway selama beberapa generasi. Rumah pertanian itu melorot di sudut-sudutnya, atap lumbung perlu ditambal, dan lada menghasilkan lebih sedikit setiap tahun. Tapi itu adalah rumah, dan akhir-akhir ini hanya itu yang dia miliki. Gembala Jerman yang sekarang meringkuk di bagian belakang truk pickup berkarat Ambrose tidak bisa lebih berbeda dari anjing-anjing militer yang kuat yang pernah dia latih. Hewan ini, kurus, terluka, dan waspada, tampaknya membawa beban tak terlihat sebanyak Ambrose sendiri. Namun di balik pengabaian itu, Ambrose mengenali sesuatu dalam tingkah laku anjing itu yang berbicara tentang pelatihan formal, cara dia mengamati lingkungannya, bagaimana dia memposisikan dirinya, kewaspadaan di balik mata ember itu. Ini bukan anjing liar biasa. Ada disiplin di sana dan kecerdasan. Apapun anjing ini sebelumnya, dia adalah sesuatu yang istimewa. Holston Kennels berdiri sangat kontras dengan pertanian sederhana Ambrose, bertengger di 200 hektar tanah yang masih alami tepat di luar Louisville. Fasilitas yang luas dengan bangunan pelatihan mutakhir dan lahan yang bersih mewakili segala sesuatu yang hilang dari Amerika pedesaan. Richard Holston telah membangun kerajaannya, menyediakan anjing deteksi dan keamanan elit untuk badan-badan pemerintah, perusahaan keamanan swasta, dan klien kaya di seluruh dunia. Gembala Jermannya mendapatkan harga yang setara dengan mobil mewah. Di Millfield County, kebanyakan orang memandang Holston sebagai kisah sukses, seorang anak daerah yang berhasil. Tetapi di antara mereka yang menggarap tanah, ada bisikan tentang hak air yang tiba-tiba berpindah tangan, petani kecil yang ditekan untuk menjual, dan politisi yang tampaknya luar biasa akomodatif terhadap kepentingan Holston yang berkembang. Kekuasaan memiliki harga dan seseorang selalu membayarnya. Pagi setelah lelang, Ambrose bangun sebelum fajar, seperti yang telah dia lakukan setiap hari selama 40 tahun terakhir. Tulang-tulangnya memprotes dengan sakit yang sudah dikenal, saat dia menarik sepatu bot kerjanya yang usang dan jaket kanvas yang berat. Gembala Jerman itu telah menghabiskan malam di ruang berlumpur. Ambrose belum siap untuk membiarkan anjing asing berkeliaran bebas di rumah. Ketika dia membuka pintu, dia menemukan hewan itu duduk waspada,
mengawasinya dengan mata yang menakutkan itu. Tidak ada ketukan ekor yang bersemangat, tidak ada rengekan untuk sarapan, hanya tatapan mantap dan mengevaluasi itu. "Ya, selamat pagi juga untukmu," gumam Ambrose, mengisi mangkuk dengan kibble. Anjing itu mendekat dengan hati-hati, mengendus makanan, lalu menatap kembali Ambrose. "Hanya ini yang kupunya. Makan atau tidak?" Saat Ambrose melakukan pekerjaan paginya, anjing itu mengikuti pada jarak yang tepat, cukup dekat untuk mengamati tetapi cukup jauh untuk mundur jika diperlukan. Setelah memberi makan ayam dan memeriksa garis pagar, Ambrose memutuskan sudah waktunya untuk melihat lebih dekat teman barunya. Hujan telah membersihkan sebagian kotoran, mengungkapkan lebih banyak kondisi sebenarnya dari anjing itu. "Kemarilah, nak," panggilnya, menepuk pahanya. Anjing itu ragu-ragu, lalu mendekat dengan presisi militer. Ambrose menjalankan tangannya di atas tubuh hewan itu, merasakan tepi tajam tulang dan punggung bekas luka lama. Saat dia melewati sisi anjing itu, jari-jarinya tersangkut pada sesuatu di bawah bulu yang kusut. Dengan hati-hati membelah bulu yang kusut, Ambrose menemukan tanda di kulit, bukan bekas luka, tetapi merek yang disengaja, lingkaran dengan panah yang melewatinya. "Ya Tuhan," bisik Ambrose. Dia pernah melihat tanda itu sebelumnya pada anjing-anjing juara yang ditampilkan di majalah pertanian dan berita lokal. Itu adalah merek Holston Kennels. Sore itu, sementara anjing itu tertidur di sepetak sinar matahari di beranda, Ambrose pergi ke kota. Perpustakaan Millfield County kecil tetapi terhubung ke jaringan negara bagian. Dengan bantuan Nona Winters, pustakawan, yang mengenalnya sejak dia masih kecil, Ambrose mencari melalui arsip digital surat kabar lokal dan jurnal khusus tentang kompetisi anjing pekerja. Butuh 3 jam pencarian sebelum dia menemukannya, sebuah foto dari 5 tahun lalu yang menunjukkan seorang gembala Jerman yang luar biasa berdiri dengan bangga di samping Richard Holston sendiri. Keterangan itu berbunyi, Waymaker milik Holston meraih penghargaan terbaik dipertunjukkan di kejuaraan anjing pekerja nasional. Anjing dalam foto itu sedikit menyerupai hewan yang babak belur di berandanya, tetapi tanda putih khas di dada identik, seperti juga tambalan hitam yang sedikit asimetris di atas mata kanan. "Waymaker," kata Ambrose dengan suara keras, mencoba nama itu. Seekor anjing deteksi juara yang bernilai puluhan ribu dolar. Bagaimana dia bisa berakhir terlantar dan dilelang dengan harga $50? Ketika Ambrose kembali ke rumah, dia memanggil anjing itu menggunakan nama aslinya, Waymaker. Reaksinya langsung dan mengerikan. Kepala anjing itu terangkat, telinga ke depan, tubuh menegang, seolah-olah siap untuk bertindak atau dihukum. Kemudian, secepat itu, hewan itu tampaknya memaksa dirinya untuk rileks, menjatuhkan pandangannya, mengadopsi postur kalah yang sama dari gudang lelang. "Seseorang mengajarimu untuk menyembunyikan siapa dirimu," kata Ambrose dengan lembut. "Apa yang terjadi padamu, nak?" Malam itu Ambrose terbangun oleh suara-suara dari ruang berlumpur. Waymaker mondar-mandir, merengek, kuku-kukunya berderit panik di lantai kayu. Ambrose menemukannya menempel di dinding, gemetar hebat, mata melebar tetapi melihat sesuatu yang jauh, mimpi buruk atau ingatan? Ambrose mengenali gejalanya dengan segera. Dia pernah melihatnya pada tentara yang kembali dari neraka pertempuran. Dia sendiri telah mengalaminya. Dia duduk di lantai beberapa kaki dari anjing yang trauma itu, berbicara dengan nada lembut dan mantap. "Kamu aman sekarang. Kamu berada di Willow Creek Farm. Tidak ada yang akan menyakitimu di sini." Butuh hampir 1 jam bagi Waymaker untuk tenang. Ketika dia akhirnya melakukannya, dia mendekati Ambrose dan, untuk pertama kalinya, dengan sukarela menekan kepalanya ke lutut petani tua itu. Kemajuan, kecil, tapi signifikan. Keesokan harinya, mengikuti firasat, Ambrose membawa Waymaker ke ladang belakang dan mengeluarkan bola tenis tua dari sakunya. Anjing itu menyaksikan dengan minat ringan sampai Ambrose memberi isyarat tangan tertentu. Telapak tangan terbuka, 2 jari terentang. Seluruh tingkah laku Waymaker berubah. Dia jatuh ke posisi siap, mata fokus laser pada bola, setiap otot tegang dengan tujuan. Ya Tuhan, Ambrose melempar bola dan Waymaker meledak dalam aksi, mengambilnya dengan presisi yang menentang keadaannya yang lemah. Ketika dia kembali, dia tidak menjatuhkan bola, tetapi memegangnya sampai Ambrose memberikan isyarat lain. Kemudian, dan hanya kemudian, dia melepaskannya. Ini bukan pelatihan biasa. Ini adalah pekerjaan khusus, jenis yang pernah dilihat Ambrose pada anjing militer dan penegak hukum. Waymaker adalah anjing deteksi elit, yang membuat kondisinya saat ini semakin membingungkan.
Malam itu, Ambrose memutar nomor yang belum dia panggil selama bertahun-tahun. Berdering 4 kali sebelum suara kasar menjawab, "Siapapun ini, sebaiknya penting." "Levi, ini Ambrose Callaway." Sebuah jeda. "Ambrose." "Sial, sudah berapa lama? 10 tahun? Butuh keahlianmu untuk sesuatu? Punya anjing di sini dengan merek Holston, juara bernama Waymaker." Apa itu membunyikan lonceng? Keheningan yang menyusul berlangsung begitu lama sehingga Ambrose mengira koneksi telah terputus. Akhirnya, Levi berbicara, suaranya tiba-tiba tegang. "Di mana kamu?" "Tempat yang sama seperti dulu, Willow Creek Farm. Jangan beritahu orang lain tentang anjing itu. Aku akan datang kepadamu. Dan Ambrose, hati-hati. Waymaker bukan sembarang anjing, dia seharusnya sudah mati." 2 hari berlalu sebelum truk Levi Grayson yang terciprat lumpur tiba di jalan masuk Ambrose. Selama waktu itu, Ambrose menjaga Waymaker tetap dekat, tidak menjelajah di luar batas-batas pertanian. Dia menghabiskan hari-hari itu bekerja dengan anjing itu, menemukan lebih banyak sinyal yang direspon oleh hewan itu dan mengawasinya tumbuh sedikit lebih percaya diri dengan setiap keberhasilan kecil. Anjing itu masih tidak mau makan kecuali Ambrose meninggalkan ruangan, masih terkejut dengan gerakan tiba-tiba, tetapi kecerdasan di mata Ember itu menjadi lebih jelas dari jam ke jam. Levi muncul dari truknya, tampak jauh lebih tua daripada yang diingat Ambrose. Dahulu salah satu pelatih anjing yang paling dihormati di 3 negara bagian, Levi sekarang bergerak dengan sedikit pincang, janggut garam dan mericanya tidak terawat, matanya membawa kelelahan seorang pria yang telah melihat terlalu banyak. Kedua pria itu bertukar jabat tangan singkat yang memegang beban masa lalu mereka bersama, kolega, teman sesekali, dan akhirnya orang asing, ketika hidup mereka telah mengambil jalan yang berbeda. "Kau terlihat seperti neraka, Levi," kata Ambrose. "Pensiun tidak cocok untuk semua orang," jawab Levi, matanya sudah memindai halaman pertanian. "Di mana dia?" Ambrose membawanya ke lumbung tempat Waymaker berbaring di tempat tidur jerami bersih. Anjing itu segera bangun saat mereka mendekat, tubuh menegang saat melihat orang asing itu. Levi membeku di ambang pintu, wajahnya yang berkerut kehilangan warna. "Ya Tuhan," bisiknya. "Itu benar-benar dia." Levi mendekat perlahan, berhenti beberapa kaki jauhnya. Dia membuat gerakan dengan tangan kanannya yang tidak dikenali oleh Ambrose. Jari-jari terentang, lalu menutup menjadi kepalan tangan. Reaksi Waymaker segera terjadi. Dia menegakkan tubuh, kepala terangkat, telinga ke depan, mata terkunci pada mode komando Levi. Levi menjelaskan, dia dilatih untuk merespons penangan tertentu menggunakan gerakan unik. Dia membuat gerakan lain dan Waymaker sedikit rileks. Dia ingat pelatihannya, bahkan setelah semua yang mereka lakukan padanya. "Yaitu apa tepatnya?" Ambrose bertanya, suaranya mengeras. Levi menghela napas, menjalankan tangannya di wajahnya. Waymaker adalah hadiah Holston. Kemampuan deteksi di luar grafik, terutama untuk akseleran, bahan pemula api. Anjing itu dapat menemukan jejak yang bahkan terlewatkan oleh mesin. Dia bernilai mahal bagi perusahaan asuransi yang menyelidiki kemungkinan pembakaran dan bagi jaksa penuntut yang membangun kasus. "Jadi mengapa mereka mencoba menghapusnya?" tanya Ambrose. Mata Levi menjadi gelap. "Karena Waymaker menyaksikan sesuatu 5 tahun lalu, sesuatu di kandang yang membuatnya menjadi liabilitas, bukan aset." Dia menatap langsung ke Ambrose. Malam Waymaker menghilang adalah malam yang sama ketika seorang karyawan bernama Ray Lawson diduga jatuh dari loteng dan patah leher. Kecelakaan yang nyaman. "Kau pikir anjing itu melihat kematian Lawson?" "Aku pikir Waymaker ada di sana. Dan aku pikir itu bukan kecelakaan. Anjing-anjing ini, yang elit, mereka dilatih untuk mengingat orang, tempat, dan situasi. Mereka dapat menjadi saksi yang dapat diandalkan dengan cara mereka sendiri." Levi melirik Waymaker. "Dugaan saya, mereka mencoba melatihnya kembali untuk membuatnya lupa. Ketika itu gagal, mereka menjadwalkannya untuk eutanasia. Entah bagaimana dia melarikan diri dan berakhir setengah kelaparan di lelang air belakang." Ambrose selesai. "Mengapa datang sejauh ini untuk memberitahuku ini secara langsung? Panggilan telepon akan cukup." Ekspresi Levi menjadi muram. Karena Holston memiliki sumber daya di mana-mana dan dia tidak meninggalkan ujung yang longgar. Jika dia tahu Waymaker masih hidup, dia akan datang untuknya dan untuk siapapun yang melindunginya.
Dia meletakkan tangannya yang berat di bahu Ambrose. Kau perlu memutuskan sekarang apakah pertarungan ini sepadan, karena begitu Holston tahu, tidak ada jalan untuk kembali. Ambrose menatap Waymaker, yang mengawasi mereka berdua dengan mata yang tahu itu. Sesuatu yang dalam dan tegas menetap di dada petani tua itu. Dia tidak akan kembali ke Holston, tidak selama aku bernapas. Levi mengangguk perlahan. Kalau begitu kita sebaiknya mulai bersiap. Selama 2 hari berikutnya, Ambrose bekerja dengan Waymaker, terus membangun kepercayaan melalui kesabaran dan konsistensi. Terobosan datang tak terduga, selama badai petir yang mengguncang jendela rumah pertanian tua itu. Ambrose menemukan Waymaker gemetar di sudut ruang berlumpur, mata liar karena panik. Alih-alih mencoba menenangkannya dengan kata-kata, Ambrose hanya duduk di lantai terdekat membaca salinan Steinbeck-nya yang usang dengan cahaya lentera tua. Setelah hampir 1 jam, Waymaker beringsut mendekat, akhirnya menekan tubuhnya ke sisi Ambrose. Ketika Ambrose dengan lembut meletakkan tangannya di kepala anjing itu, Waymaker tidak tersentak menjauh. Kita berdua telah melihat beberapa hal, bukan, nak? Gumam Ambrose, membawa-bawa hantu yang tidak bisa dilihat orang lain. Keesokan paginya, Waymaker tidur di samping tempat tidur Ambrose. Dan untuk pertama kalinya sejak Sarah meninggal, petani tua itu tidak bangun ke rumah yang kosong. Levi telah mengajari Ambrose cara menggunakan perintah pelatihan khusus Waymaker, mengungkapkan berbagai kemampuan yang luar biasa. Anjing itu dapat mendeteksi aroma tertentu pada jarak yang luar biasa, dapat membedakan antara barang-barang yang hampir identik yang telah ditangani oleh orang yang berbeda, dan dapat mengikuti urutan instruksi yang kompleks. Tetapi yang paling mengesankan adalah kemampuannya untuk mengenali dan mengingat individu, keterampilan yang menurut Levi membuat anjing deteksi elit sangat berharga dalam keamanan dan penegakan hukum. Perhatikan ini, kata Levi pada hari ketiga, menyiapkan deretan toples kaca yang identik. Dia menyuruh Waymaker mengendus sepotong kain, lalu memberi perintah. Anjing itu bergerak menyusuri deretan toples, berhenti di toples keempat dan memberi sinyal dengan postur tertentu. Dia mengidentifikasi satu-satunya toples yang kusentuh, meskipun aku memakai sarung tangan. Ambrose hendak menjawab ketika Waymaker tiba-tiba menegang, kepala berputar ke arah jalan masuk, geraman rendah membangun di tenggorokannya. Beberapa saat kemudian mereka mendengar suara kendaraan mendekat. Bawa anjing itu ke dalam, perintah Levi, suaranya tegang. Sekarang. Ambrose dengan cepat membawa Waymaker ke rumah, mengamankannya di kamar tidur, sebelum kembali ke beranda. 2 SUV hitam telah berhenti di depan rumah pertanian, debu masih mengendap di sekitar eksteriornya yang berkilauan. Mereka tampak sangat tidak pada tempatnya dengan latar belakang Willow Creek Farm yang lapuk. 4 pria muncul dari kendaraan. 3 jelas-jelas keamanan, bertubuh lebar, mata waspada, terus-menerus memindai tangan, tidak pernah jauh dari tonjolan di bawah jaket mereka. Tetapi pria keempatlah yang menarik perhatian. Tinggi, berpakaian rapi dalam setelan yang mungkin harganya lebih mahal daripada truk Ambrose, dengan rambut perak dan postur percaya diri seseorang yang terbiasa dipatuhi. Richard Holston. Tuan Calaway, panggil Holston suaranya, dengan mudah terdengar di halaman. Saya harap Anda akan memaafkan kunjungan tanpa pemberitahuan ini. Saya Richard Holston. Senyumnya terlatih, profesional, tidak mengungkapkan apapun. Saya tahu siapa Anda, jawab Ambrose, tidak bergerak dari beranda. Pertanyaannya adalah, apa yang membawa Richard Holston yang hebat ke pertanian sederhana saya? Holston mendekat, berhenti di bagian bawah tangga beranda. Dari dekat, Ambrose bisa melihat kecerdasan yang menghitung di matanya, evaluasi halus yang terjadi di balik eksterior yang dipoles itu. Saya yakin Anda baru-baru ini memperoleh sesuatu yang menjadi milik saya, kata Holston dengan halus, seekor gembala Jerman, salah satu program pemuliaan saya. Upaya sebelumnya tidak cukup memenuhi standar kami. Ketika dia menghilang, kami berasumsi dia menemui akhir yang malang. Lucu, kata Ambrose, suaranya mengeras. Bukan itu yang kudengar. Sesuatu berkedip di mata Holston, kejutan dengan cepat ditutupi. Oh, dan apa tepatnya yang Anda dengar, Tuan Calaway? Bahwa anjing yang Anda cari adalah juara Anda, bahwa dia menghilang pada malam yang sama ketika salah satu karyawan Anda meninggal dalam keadaan yang mencurigakan, bahwa dia seharusnya sudah mati. Ambrose menyilangkan tangannya. Sepertinya ada cukup banyak cerita di sana. Senyum yang dilatih tidak pernah meninggalkan wajah Holston, tetapi matanya menjadi dingin. Saya lihat seseorang telah memenuhi kepala Anda dengan omong kosong tabloid. Kebenarannya jauh lebih sederhana. Anjing itu memiliki masalah kesehatan,
ketidakstabilan mental, agresi. Kami memensiunkannya secara manusiawi tetapi dia melarikan diri. Saya bersedia membayar dengan murah hati untuk mengembalikannya, katakanlah $10.000. Anjing itu tidak untuk dijual, kata Ambrose datar. Senyum Holston mengencang, $20.000 kalau begitu, harga yang wajar untuk seorang petani dalam keadaan Anda. Tatapannya menyapu dengan penuh arti di atas pertanian yang bobrok itu. Tuan Holston, kata Ambrose, melangkah maju, saya tidak tahu apa yang terjadi di kandang Anda 5 tahun lalu dan saya tidak tahu mengapa Anda begitu putus asa untuk mendapatkan anjing ini kembali. Tetapi saya tahu ini, Waymaker tetap bersama saya. Sekarang, kecuali Anda memiliki surat perintah atau surat penjualan dengan tanda tangan saya di atasnya, saya sarankan Anda kembali ke mobil mewah Anda dan meninggalkan properti saya. Untuk waktu yang lama. Holston hanya menatap Ambrose. Fasad kesopanan tergelincir cukup untuk mengungkapkan sesuatu yang berbahaya di bawahnya. Kemudian dia mengangguk sekali dengan tajam. Saya mengagumi prinsip-prinsip Anda, Tuan Calaway. Sesat seperti mereka mungkin. Dia meraih ke dalam jaketnya dan mengeluarkan kartu nama, meletakkannya di pagar beranda. Ketika Anda berubah pikiran, dan Anda akan panggil nomor ini. Tawaran itu tidak akan tetap terbuka tanpa batas waktu. Saat SUV itu pergi, Levi melangkah keluar dari bayangan lumbung, ekspresinya muram. Kau baru saja membuat musuh dari salah satu orang paling berkuasa di negara bagian. Ambrose memperhatikan awan debu menghilang di jalan masuknya. Ini bukan pertama kalinya aku kalah jumlah. Dia menoleh ke Levi. Tapi kali ini aku punya sesuatu yang mereka inginkan cukup buruk untuk membayar $20.000. Pertanyaannya adalah mengapa? Malam itu rumah pertanian terasa lebih kecil, lebih rentan. Ambrose memeriksa kunci 2 kali, sesuatu yang belum dia lakukan sejak kembali dari Afghanistan. Waymaker merasakan ketegangan, tetap dekat, telinganya terus-menerus berputar ke arah suara yang tidak dikenal. Levi telah pergi dengan janji untuk membuat beberapa panggilan untuk melihat apa yang bisa dia pelajari tentang kematian Ray Lawson 5 tahun lalu. Kata-kata perpisahannya tergantung di udara. Jaga punggungnya. Orang-orang seperti Holston tidak membuat ancaman, mereka memecahkan masalah. Ambrose duduk di meja dapurnya, laptop tua Sarah berdengung pelan di depannya. Layar bersinar dengan artikel tentang Holston Kennels. Sebagian besar membaca seperti materi promosi, sumbangan filantropi, inovasi pemuliaan, kontra pemerintah. Holston telah dengan hati-hati menumbuhkan citra kesuksesan dan kehormatan. Dia bahkan menerima ucapan selamat sipil dari gubernur karena menyediakan anjing untuk membantu upaya pemulihan bencana setelah banjir 3 daerah. Tetapi terkubur di bawah penghargaan itu, Ambrose menemukan petunjuk tentang sesuatu yang lain, keluhan dari mantan karyawan yang tiba-tiba ditarik, pelanggaran lingkungan yang menghilang dari catatan publik, pesaing kecil yang tiba-tiba gulung tikar. Terlalu bersih, gumam Ambrose kepada Waymaker, yang berbaring di kakinya. Tidak ada catatan orang yang sesempurna ini, kecuali mereka membersihkannya. Dia menggali lebih dalam, menavigasi melalui arsip berita lokal, sampai dia menemukan apa yang dia cari, sebuah artikel kecil tentang kematian Ray Lawson. Potongan itu singkat, karyawan 42 tahun, meninggal karena jatuh di Holston Kennels. Pihak berwenang memutuskan kematian itu tidak disengaja. Tidak ada kutipan dari keluarga, tidak ada penyebutan penyelidikan, hanya catatan kaki di surat kabar lokal, mudah dilewatkan dan cepat dilupakan. Ambrose bersandar, menggosok matanya yang lelah. Pasti ada lebih banyak. Dia mencoba mencari obituari Ray Lawson dan menemukannya sama langkanya. Tidak ada keluarga yang masih hidup yang terdaftar kecuali seorang putri, tidak ada detail pemakaman. Bahkan dalam kematian, Ray Lawson tampaknya sengaja dikaburkan. Menjelang tengah malam, Ambrose hendak menutup laptop ketika dia melihat sesuatu. Sebuah komentar di versi online artikel tentang kematian Lawson. Itu telah diposting baru 2 tahun lalu, lama setelah cerita itu memudar dari ingatan. Ayahku tidak jatuh. Ray Lawson dibunuh. Dan aku bisa membuktikannya, CL. Komentar itu tidak memiliki balasan, tidak ada keterlibatan. Itu hanya duduk di sana, batu digital yang dilemparkan ke kolam kosong. Ambrose menatap layar, merasakan dingin yang tidak ada hubungannya dengan malam musim gugur. CL Clark Lawson, putri yang disebutkan dalam obituari. Dia masih memikirkan ini ketika Waymaker tiba-tiba melompat berdiri, geraman dalam bergemuruh di dadanya. Beberapa detik kemudian, Ambrose juga mendengarnya. Derit ban di jalan masuk kerikilnya, suara mesin mobil dipotong.
Bukan kedatangan agresif SUV Holston, tetapi sesuatu yang lebih hati-hati, lebih ragu-ragu. Ambrose bergerak ke jendela, tetap dalam bayang-bayang. Sebuah mobil tunggal, sederhana dan berdebu, lampu depannya sekarang gelap. Pintu pengemudi terbuka dan seorang wanita muncul, muda, mungkin berusia akhir 20-an, dengan rambut gelap ditarik ke belakang dengan kuncir kuda yang praktis. Dia berdiri sejenak mengamati rumah pertanian yang gelap, lalu bergerak menuju beranda dengan langkah yang ditentukan. Tetap di sini, perintah Ambrose Waymaker, mengambil senapan yang dia simpan di dekat pintu, dimuat tetapi dengan pengaman. Dia melangkah ke beranda saat wanita itu mencapai anak tangga terbawah. Pertanian ditutup, panggilnya, apapun yang kau jual, aku tidak membelinya. Wanita itu berhenti, menyipitkan mata ke dalam kegelapan. Tuan Calaway, nama saya Claire Lawson. Saya pikir Anda memiliki anjing ayah saya. Ambrose merasa dunia bergeser sedikit di bawah kakinya, hantu digital dari bagian komentar sekarang berdiri di halamannya. Bagaimana kau menemukanku? Lelang kota kecil, peserta yang bermulut besar, jawabnya. Kata-kata beredar ketika seorang petani tua membeli anjing misterius dengan merek kandang mewah, terutama ketika Richard Holston mulai mengajukan pertanyaan tentangnya. Keesokan harinya Ambrose mempertimbangkannya. Senapan masih terlihat tetapi tidak ditodongkan. Kau punya waktu sekitar 2 menit untuk meyakinkanku bahwa kau tidak bekerja untuk Holston. Tawa Claire pahit dan mengejutkan. Hari aku bekerja untuk Richard Holston adalah hari neraka membeku. Dia membunuh ayahku. Dia perlahan meraih ke dalam saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah foto, mengulurkannya ke arah Ambrose. Inilah mengapa aku di sini. Ambrose menuruni tangga dengan hati-hati, mengambil foto itu dan memiringkannya untuk menangkap cahaya beranda. Itu menunjukkan Ray Lawson yang lebih muda berlutut di samping seorang gembala Jerman yang luar biasa, Waymaker, di masa jayanya. Keduanya menatap langsung ke kamera, tangan pria itu bertumpu dengan bangga di bahu anjing itu. Ayah adalah penangan Waymaker, kata Claire lembut. Mereka tidak terpisahkan. Malam ayahku meninggal, Waymaker juga menghilang. Holston mengatakan kepada semua orang bahwa anjing itu melarikan diri, trauma dengan kecelakaan itu. Aku tidak pernah mempercayainya. Ambrose mempelajari wajahnya, rahangnya yang bertekad, kesedihan dan kemarahan masih segar di matanya setelah 5 tahun. Entah dia mengatakan yang sebenarnya atau dia adalah seorang aktris yang luar biasa. Masuklah, katanya akhirnya. Tapi pahamilah sesuatu, aku tidak punya alasan untuk mempercayaimu dan setiap alasan untuk berhati-hati. Di dalam, reaksi Waymaker terhadap Claire langsung dan menakjubkan. Anjing itu mendekatinya dengan hati-hati, mengendus dengan saksama, lalu menekan kepalanya ke kakinya, anggur lembut keluar dari tenggorokannya. Claire berlutut, air mata memenuhi matanya saat dia dengan lembut membelai kepalanya. Dia mengingatmu, amati Ambrose. Dia mengingat ayahku, koreksi Claire, menyeka air matanya. Aku hanya bertemu dengannya beberapa kali ketika ayah menyelinapku ke properti. Holston tidak suka penangan terlalu dekat dengan anjing. Sambil minum kopi di meja dapur, Claire membuka kisah yang lebih kompleks dan mengganggu daripada yang dibayangkan Ambrose. Ray Lawson telah bersama Holston Kennel selama 15 tahun, salah satu penangan mereka yang paling berpengalaman. Waymaker adalah pencapaian puncaknya. Anjing dengan kemampuan deteksi yang berbatasan dengan supernatural, Waymaker dapat menemukan hal-hal yang tidak dapat dideteksi oleh anjing atau mesin lain, jelas Claire. Ayah mengatakan dia memiliki hidung seperti instrumen ilmiah, tetapi dengan naluri yang tidak dapat ditandingi oleh teknologi apapun. Itu membuatnya sangat berharga, terutama untuk penyelidikan pembakaran. Kenapa itu bisa membuat ayahmu terbunuh? Tanya Ambrose, tangannya menggenggam erat cangkir kopinya. Karena 3 hari sebelum meninggal, ayah dan Waymaker dipanggil untuk menyelidiki kebakaran di salah satu properti Holston sendiri, sebuah gudang yang hangus rata dengan tanah. Pihak asuransi mengklaim itu pembakaran, tetapi Holston bersikeras itu karena korsleting listrik. Ayah tidak pernah memberitahu saya persisnya apa yang Waymaker temukan, tetapi dia menelepon saya malam itu, ketakutan, seperti yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Dia bilang dia punya bukti bahwa Holston telah memerintahkan api itu disulut. Dalam penipuan, kata Ambrose, dalam skala besar. Claire mengangguk. Gudang itu gagal, tetapi diasuransikan jutaan dolar. Ayah bilang dia akan pergi ke polisi karena dia punya bukti. Suaranya tercekat. 2 hari kemudian dia meninggal. Waymaker menghilang dan penyelidikan terhadap kebakaran itu tiba-tiba dihentikan.
Itu kecelakaan, ternyata. Ambrose bersandar, memproses. Jadi kau pikir Holston membunuh ayahmu untuk menutupi pembakaran itu dan menyingkirkan Waymaker karena anjing itu entah bagaimana bisa mengidentifikasi akseleran atau bahkan pelaku pembakaran? Anjing-anjing ini tidak pernah melupakan bau, kata Clara. Jika Waymaker mengidentifikasi akseleran sekali, dia bisa melakukannya lagi. Jika dia dilatih untuk mengenali pelaku pembakaran, dia bisa mengidentifikasi orang itu dalam barisan. Waymaker adalah bukti dan saksi. Potongan-potongan itu cocok, tetapi ada sesuatu yang masih mengganggu Ambrose. Jika itu benar, kenapa tidak membunuh anjing itu juga? Kenapa Waymaker selamat? Clara menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Mungkin seseorang di kennel tidak sanggup melakukannya? Mungkin Waymaker melarikan diri sendiri. Dia selalu sangat cerdas. Yang saya tahu adalah selama 5 tahun saya mencoba membuktikan apa yang terjadi pada ayah saya dan saya menemui jalan buntu di mana-mana, sampai sekarang. Ambrose memperhatikannya. Apa sebenarnya yang kau harapkan untuk ditemukan di sini, Nona Lawson? Keadilan, jawabnya sederhana, dan mungkin dengan Waymaker masih hidup, kesempatan untuk akhirnya membuktikan apa yang Holston lakukan. Sebelum Ambrose bisa menjawab, teleponnya berdering, nomor Levi berkedip di layar. Dia menjawab, mengaktifkan speaker. Ambrose, kau harus mendengarkan dengan cermat. Suara Levi terdengar tegang, mendesak. Aku sudah bertanya-tanya tentang Ray Lawson. Aku punya putrinya duduk di meja dapurku. Ambrose menyela. Tunggu, jeda. Benarkah? Kalau begitu, aku akan melewatkan pelajaran sejarah. Holston tahu Waymaker ada di pertanianmu. Dia telah mengajukan surat-surat yang mengklaim anjing itu adalah properti curian dan dia akan menyuruh serif datang besok dengan perintah pengadilan untuk menyitanya. Wajah Clara kehilangan warna. Tidak, mereka tidak bisa. Mereka bisa, Levi memotong. Holston punya hakim di sakunya. Begitu mereka mengambil Waymaker, anjing itu akan mengalami kecelakaan sebelum ada yang bisa melihatnya terlalu dekat. Ambrose merasakan tekad dingin menetap di dadanya. Kalau begitu kita punya waktu sampai pagi untuk mencari tahu ini. Cepat ke sini, Levi, kita butuh semua bantuan yang ada. 1 jam kemudian, truk Levi berhenti di jalan masuk. Mereka bertiga berkumpul di sekitar meja dapur Ambrose di mana Clara telah menyebarkan materi yang telah dia kumpulkan selama 5 tahun. Foto, salinan laporan, catatan dari wawancara dengan mantan karyawan Holston yang terlalu takut untuk memberikan pernyataan resmi. Masalahnya, jelas Clara, frustrasi terlihat dalam suaranya, adalah saya tidak pernah memiliki cukup bukti bagi polisi untuk membuka kembali penyelidikan. Holston terlalu memiliki koneksi. Bagaimana dengan bukti pembakaran yang ayahmu sebutkan? Tanya Ambrose. Tidak pernah ditemukan. Ayah bilang dia punya bukti, tetapi jika dia menyembunyikannya di suatu tempat, itu mati bersamanya. Dia melihat Waymaker yang telah memposisikan dirinya secara protektif di samping kursinya. Kecuali... Levi mengikuti pandangannya. Kecuali apa? Kecuali dia menyembunyikannya dengan Waymaker entah bagaimana. Ayah selalu bilang tempat terbaik untuk menyembunyikan sesuatu adalah dengan seekor anjing yang dilatih untuk menemukan hal-hal yang tersembunyi di depan mata. Mereka bertiga memeriksa Waymaker dengan cermat, mencari sesuatu yang tidak biasa. Kerah yang dimodifikasi, kompartemen tersembunyi di rompi pelatihannya? Tidak ada. Jika ada sesuatu, kata Levi, orang-orang Holston pasti sudah menemukannya sebelum anjing itu melarikan diri. Tidak harus, bantah Clara. Waymaker dilatih untuk melepaskan barang hanya kepada pawang tertentu menggunakan perintah tertentu. Jika ayah menyembunyikan sesuatu dengannya, dia mungkin telah mengondisikan Waymaker untuk mengungkapkannya hanya dalam keadaan tertentu. Mereka menghabiskan berjam-jam bekerja dengan Waymaker, mencoba perintah dan sinyal yang berbeda, lokasi di sekitar pertanian, bahkan aroma tertentu yang Clara ingat dari pekerjaan ayahnya. Tidak ada yang memicu respons yang menunjukkan bukti tersembunyi. Saat fajar mendekat, kelelahan menyelimuti mereka. Clara telah melangkah keluar untuk mencari udara segar, meninggalkan Ambrose dan Levi sendirian di dapur. Kau percaya ceritanya? Tanya Levi pelan. Sebagian besar, jawab Ambrose. Lini masa cocok dan dia tahu hal-hal tentang Waymaker yang hanya diketahui oleh putri seorang pawang. Tetapi ada sesuatu yang masih tidak masuk akal tentang bagaimana anjing itu berakhir di lelang itu. Ekspresi Levi tidak terbaca. Mungkin kita terlalu memikirkannya.
Mungkin tidak ada bukti tersembunyi. Mungkin Holston hanya ingin melenyapkan hubungan terakhir dengan pembunuhan yang dia lakukan. Mungkin, Ambrose setuju, mengawasi melalui jendela saat Clara berlutut di samping Waymaker di halaman, berbicara dengan lembut kepada anjing itu. Tetapi aku telah belajar untuk mempercayai instingku, dan instingku mengatakan ada lebih banyak hal dalam cerita ini. Levi melihat arlojinya. Sheriff tidak akan datang sebelum pukul 9, tetapi mereka mungkin akan mengawasi jalan pada pukul 7. Jika kau berencana untuk menyembunyikan anjing itu, waktu hampir habis. Ambrose menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyembunyikannya. Jika Holston menginginkan Waymaker, dia harus melewati aku untuk mendapatkannya. Levi memberinya tatapan panjang. Ini bukan Afghanistan, teman lama. Kau tidak berada di belakang senapan dengan pasukan yang mendukungmu. Ini satu petani tua melawan seorang pria dengan cukup uang untuk membeli pasukan kecil. Aku pernah menghadapi kemungkinan yang lebih buruk, kata Ambrose, suaranya keras dengan tekad. Benarkah? Tanya Levi pelan. Pertanyaan itu menggantung di udara di antara mereka, menunggu, dengan implikasi yang belum siap diperiksa oleh Ambrose. Sebelum dia bisa menjawab, Clara menerobos masuk, wajahnya memerah karena kegembiraan. Kurasa aku menemukannya, serunya. Label Waymaker, yang ada di kerahnya. Ketika dia bekerja, ayah membuatnya khusus. Dia sering bercanda itu perak asli karena anjingnya pantas mendapatkan yang terbaik. Dia beralih ke Ambrose. Apakah dia masih memilikinya? Cakram perak datar dengan namanya dan lambang Holston? Ambrose menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya kera apapun ketika aku mendapatkannya. Kegembiraan Clara meredup, tetapi hanya sesaat. Kalau begitu itu ada di suatu tempat di Kennel. Disitulah ayah pasti menyembunyikan bukti apapun yang dia miliki, di dalam atau di belakang label ID Waymaker. Itulah mengapa dia begitu percaya diri. Bukti itu benar-benar tergantung di leher anjing kesayangan Holston. Itu teori yang bagus, kata Levi skeptis, tetapi tanpa label itu tidak banyak membantu kita. Tidak, tapi itu memberi kita tempat untuk memulai, desak Clara. Jika kita bisa masuk ke Holston Kennels, membobol fasilitas keamanan tinggi yang dimiliki oleh seorang pria yang sudah mencoba mengambil anjingmu dan mungkin menjebakmu karena pencurian? Levi menyela. Itu bukan rencana. Itu misi bunuh diri. Kita tidak perlu membobol, kata Clara, matanya berkilat dengan tekad. Aku perlu masuk secara terbuka, secara legal. Dan bagaimana tepatnya kau akan mengatur itu? Tanya Ambrose. Senyum lambat dan menantang menyebar di wajah Clara. Dengan melakukan satu hal yang tidak akan pernah Holston duga, memberinya persis apa yang dia inginkan. Saat matahari terbit melukis langit timur dengan nuansa emas dan merah tua, mereka menyelesaikan rencana putus asa mereka. Itu berisiko, penuh dengan potensi jebakan, dan sangat bergantung pada waktu dan kesombongan Holston yang dapat diprediksi. Tetapi itu adalah satu-satunya kesempatan yang mereka miliki untuk mengungkap kebenaran sebelum sheriff tiba dengan perintah pengadilannya. Kau yakin tentang ini? Tanya Ambrose kepada Clara untuk terakhir kalinya. Dia mengangguk, tekadnya terlihat jelas di setiap garis tubuhnya. Ayahku meninggal mencoba mengungkap Holston. Aku telah menghabiskan 5 tahun mencari bukti. Jika ini adalah kesempatan kita, aku akan mengambilnya. Ambrose beralih ke Levi, yang tidak biasanya diam selama perencanaan. Dan kau? Kau ikut? Levi ragu-ragu, sesuatu berkedip di balik matanya yang tidak bisa diidentifikasi oleh Ambrose. Kemudian dia mengangguk sekali dengan tajam. Aku ikut. Seseorang perlu mengawasi punggungmu, orang tua. Saat mereka bersiap untuk menjalankan rencana mereka, Ambrose berlutut di samping Waymaker, menatap mata kuningnya yang cerdas. Saatnya menyelesaikan apa yang dimulai oleh pawang pertamamu, nak, katanya lembut. Mari kita dapatkan keadilan untuk Ray. Waymaker menatap Ambrose, waspada dan entah bagaimana mengerti, seolah-olah anjing itu telah menunggu selama 5 tahun untuk seseorang mengucapkan kata-kata itu. Sinar matahari pagi baru saja melewati cakrawala ketika Clara menelepon. Berdiri di beranda Ambrose, jari-jarinya sedikit gemetar, dia menekan nomor pada kartu nama Holston. Itu dijawab pada dering kedua. Tuan Holston, ini Clara Lawson, putri Ray Lawson. Suaranya mantap, meskipun rasa takut bergejolak di perutnya. Saya yakin Anda sedang mencari gembala Jerman yang pernah menjadi milik Kennel Anda.
Keheningan di ujung sana berlangsung selama beberapa detik sebelum suara halus Holston menjawab, "Nona Lawson, ini tidak terduga. Saya memiliki Waymaker." Dia melanjutkan, mengabaikan komentarnya, "dan saya bersedia membawanya kepada Anda hari ini dengan syarat tertentu." Saya mendengarkan. Kehati-hatian dalam nadanya terasa jelas. "Saya ingin melihat tempat ayah saya bekerja. Saya ingin mengumpulkan barang-barang pribadinya, barang-barang yang seharusnya saya terima 5 tahun yang lalu, dan saya ingin jaminan Anda bahwa begitu saya menyerahkan anjing itu, Anda akan mencabut tindakan hukum apapun terhadap Ambrose Callaway." Jeda panjang lainnya. "Itu permintaan yang tidak biasa, Nona Lawson." "Tidak juga. Saya memberi Anda apa yang Anda inginkan. Saya hanya meminta penutupan sederhana sebagai balasannya." Clara bertatapan dengan Ambrose, yang berdiri di dekatnya, mendengarkan dengan saksama. "Kecuali ada alasan mengapa Anda tidak ingin saya berada di kennel." "Tentu saja tidak," jawab Holston dengan halus. "Ayahmu adalah karyawan yang berharga. Kematiannya adalah kecelakaan yang tragis. Saya akan senang memberi Anda tur fasilitas tempat dia bekerja." Kehangatan yang dipraktikkan dalam suaranya tidak dapat sepenuhnya menutupi perhitungan di baliknya. "Bagaimana kalau siang ini? Saya akan menyuruh keamanan mengharapkan Anda." "Saya akan berada di sana," kata Clara dan mengakhiri panggilan. Di dalam rumah pertanian, mereka menyempurnakan detail rencana mereka. Clara akan memasuki Holston Kennel secara terbuka dengan Waymaker, membuat Holston sibuk dan jauh dari kantornya. Sementara itu, Ambrose akan menggunakan kartu akses karyawan Clara, milik ayahnya yang tidak pernah dikembalikan setelah kematiannya, untuk masuk melalui pintu masuk layanan dan mencari label yang hilang atau bukti tuduhan Ray. "Dan aku akan parkir di luar sebagai cadangan," tambah Levi, memeriksa teleponnya. "Jika salah satu dari kalian memicu sinyal darurat, aku akan memanggil semua bantuan yang aku miliki dengan penegak hukum setempat." Ambrose mempelajari gambar satelit yang diberikan Clara tentang properti Holston, 200 hektar lahan yang dipelihara dengan cermat, fasilitas pelatihan yang canggih, dan bangunan utama tempat Holston menyimpan kantornya. "Keamanannya akan luar biasa. Kau yakin ingin melakukan ini?" Dia bertanya pada Clara. "Begitu kau berada di dalam dengan Waymaker, kita tidak tahu apa yang mungkin dilakukan Holston." "Aku telah mempersiapkan konfrontasi ini selama 5 tahun, jawabnya, rahangnya mengeras karena tekad. "Aku tidak takut pada Richard Holston." Ambrose mengangguk, menghormati keberaniannya, bahkan saat kekhawatiran menggerogotinya. "Levi, kau yakin tentang pintu masuk layanan?" Levi mengangguk. "Kamera keamanan memiliki titik buta. Jika kau mendekat dari area pengiriman, kodenya seharusnya masih berfungsi. Mereka jarang mengubah kombinasi pintu layanan." Dia ragu-ragu sebelum menambahkan, "Tetapi jika kau tertangkap di dalam, Holston tidak akan ragu untuk menangkapmu karena masuk tanpa izin atau lebih buruk." "Sebanding dengan risikonya," kata Ambrose sederhana. Mereka berangkat dengan kendaraan terpisah, Clara dengan Waymaker di mobilnya, Ambrose mengikuti dari kejauhan di truknya, dan Levi mengambil rute yang sama sekali berbeda. Perjalanan ke Holston Kennels memakan waktu hampir 1 jam, membawa mereka dari lahan pertanian sederhana Millfield County ke perkebunan terawat yang menampung kerajaan Holston. Dari jalan, kennel itu menampilkan pemandangan yang mengesankan, perbukitan hijau yang bergulir dihiasi dengan area pelatihan, bangunan utama modern yang berkilauan yang menyerupai markas perusahaan kelas atas daripada fasilitas pelatihan anjing, dan pagar perimeter yang lebih banyak berbicara tentang menjauhkan orang daripada menahan anjing. Holston Kennels terpampang di atas pintu masuk batu yang rumit yang diapit oleh kamera keamanan dan pos penjaga. Clara berhenti di gerbang seperti yang direncanakan, Ambrose bersembunyi di luar pandangan di tikungan jalan. Penjaga memeriksa ID-nya, menelepon, dan kemudian melambai padanya untuk lewat. Ambrose melihat mobilnya menghilang di jalan masuk yang berkelok-kelok, Waymaker terlihat di kursi belakang, dan merasakan sedikit kekhawatiran. Jika ada yang salah, Clara akan sendirian di dalam bersama pria yang dia yakini telah membunuh ayahnya. Mengikuti rencana tersebut, Ambrose menunggu 15 menit sebelum mendekati properti dari sisi timur, di mana jalan layanan mengarah ke pengiriman dan parkir staf. Dia mengenakan seragam pemeliharaan yang dibeli Clara, pakaian luar berwarna biru tua tanpa logo identifikasi, pakaian yang cukup umum sehingga dia bisa dianggap sebagai sejumlah pekerja layanan yang datang dan pergi dari properti tersebut. Pintu masuk layanan berada tepat di tempat Levi gambarkan, pintu logam polos, sebagian tersembunyi oleh lanskap, dengan kunci kipas dan kamera yang dipasang di atasnya. Ambrose mendekat dari titik buta kamera, menundukkan kepalanya saat dia menekan kode yang diberikan Levi.
lampu menyala hijau dan pintu terbuka. Di dalam, Ambrose menemukan dirinya di lorong utilitarian yang sangat kontras dengan fasad mewah bangunan utama. Mengikuti peta buatan tangan Clara, dia berjalan menuju sayap administrasi tempat kantor dan ruang penyimpanan Holston berada. Koridor itu sunyi. Sebagian besar staf akan bekerja dengan anjing-anjing di area pelatihan atau ladang. Sementara itu, Clara dikawal melalui pintu masuk utama Holston Kennels oleh seorang penjaga keamanan yang membawanya ke lobi yang luas dan bermandikan sinar matahari yang dihiasi dengan piala, penghargaan, dan foto-foto anjing juara. Waymaker berjalan di sampingnya. Posturnya kaku, telinganya terus bergerak saat dia merasakan aroma dan suara yang familiar. Dia waspada tetapi terkendali. Mereka telah memutuskan untuk tidak menyamarkannya atau mengubah penampilannya. Jika rencana ini akan berhasil, Waymaker perlu dikenali segera. Richard Holston sedang menunggu mereka, mengenakan setelan abu-abu sempurna yang mungkin harganya lebih mahal daripada mobil Clara. Senyumnya terlatih saat dia mengulurkan tangannya. Nona Lawson, terima kasih sudah datang. Dan ini pasti. Matanya tertuju pada Waymaker dan hanya sesaat ketenangannya hilang. Kilatan pengakuan dengan cepat diikuti oleh sesuatu yang lain. Kelelahan, bahkan mungkin ketakutan, membenarkan apa yang dicurigai Clara. Holston tahu persis siapa anjing ini. Waymaker, Clara menyelesaikannya untuknya. Mitra ayah saya. Holston pulih dengan cepat, senyumnya kembali. Tentu saja. Anda harus mengerti, kami memiliki begitu banyak anjing yang melewati program kami. Tapi ya, saya melihatnya sekarang. Tanda-tanda yang khas. Dia adalah juara yang hebat di masanya. Dia masih, jawab Clara datar, hanya sedikit lebih tua dan lebih bijaksana sekarang. Holston menunjuk ke arah lorong. Baiklah, mari kita mulai turnya. Saya akan senang menunjukkan tempat ayah Anda bekerja. Mungkin kita bisa membahas pengalihan kepemilikan Waymaker setelahnya. Ada nada tajam di balik nada sopannya, urgensi halus yang Clara perhatikan dengan kepuasan. Dia sangat menginginkan anjing itu. Tentu saja, dia setuju. Saya ingin melihat semuanya. Saat Clara mengikuti Holston lebih dalam ke fasilitas tersebut, menariknya menjauh dari bagian administrasi tempat Ambrose akan mencari, dia mengaktifkan perekam suara kecil yang tersembunyi di saku jaketnya. Apapun yang terjadi hari ini, dia menginginkan buktinya. Ambrose bergerak hati-hati melalui sayap administrasi, melewati beberapa kantor dan ruang pertemuan. Menurut informasi Clara, kantor Holston berada di ujung lorong, suite sudut dengan pemandangan area pelatihan. Tetapi pertama-tama dia perlu memeriksa ruang penyimpanan tempat catatan dan peralatan karyawan disimpan. Ruang penyimpanan terkunci tetapi kartu kunci Clara berfungsi, memberinya akses ke ruang yang terorganisir dengan baik yang dipenuhi dengan lemari arsip dan rak-rak peralatan pelatihan. Di bagian belakang, bagian diberi label, peralatan pawang, diarsipkan, berisi tempat sampah yang diatur berdasarkan tahun. Ambrose dengan cepat menemukan tempat sampah untuk 5 tahun lalu dan mulai mencari isinya. Rompi pelatihan lama, tali khusus, sarung tangan pawang, dan berbagai peralatan anjing. Di bagian bawah tempat sampah, dia menemukan sebuah kotak kardus kecil berlabel Lawson R. Di dalamnya terdapat barang-barang pribadi, cangkir kopi, buku manual pelatihan yang sudah usang, beberapa foto, dan di sana, dibungkus kertas tisu, adalah apa yang dia cari, label layanan Waymaker, cakram perak datar yang diukir dengan namanya dan lambang Holston. Ambrose memeriksanya dengan hati-hati. Label itu tampak biasa, mungkin sedikit lebih tebal dari standar. Dia membaliknya di tangannya, mencari sesuatu yang tidak biasa, tanda-tanda gangguan atau modifikasi. Tidak ada yang jelas. Bisakah Ray benar-benar menyembunyikan bukti di dalam potongan logam kecil ini? Dan jika demikian, bagaimana mereka mengaksesnya? Di seberang fasilitas, Clara mempertahankan fasad minat yang sopan saat Holston membawanya melalui area pelatihan, menjelaskan teknik-teknik canggih yang mereka gunakan dan klien-klien bergengsi yang mereka layani. Waymaker tetap dekat di sisinya. Bahasa tubuhnya berubah secara halus saat mereka bergerak melalui ruang-ruang yang jelas dia ingat. Ketika mereka memasuki ruang pelatihan deteksi aroma, dia menjadi sangat waspada. Hidungnya bekerja lembur saat dia memproses lingkungan yang familiar. Ayah Anda adalah salah satu pawang terbaik kami dalam spesialisasi ini, kata Holston, mengawasi Waymaker dengan hati-hati. Dia memiliki pemahaman intuitif tentang bagaimana mengembangkan kemampuan alami seekor anjing. Ya, memang, Clara setuju. Dia selalu mengatakan Waymaker istimewa, bahwa dia bisa mendeteksi hal-hal yang tidak bisa dilakukan anjing lain.
Senyum Holston menegang hampir tak terlihat. Semua anjing kami luar biasa, Nona Lawson. Tapi mungkin kita harus beralih ke fasilitas luar ruangan. Saat mereka berjalan menuju pintu, Waymaker tiba-tiba berhenti, perhatiannya tertuju pada sebuah lemari di sudut ruangan. Sebelum Claire bisa bereaksi, anjing itu bergerak dengan sengaja ke arahnya. Hidungnya bekerja dengan saksama. Waymaker, kemari, panggil Claire, tetapi anjing itu mengabaikannya, menggaruk pintu lemari bawah. Holston melangkah maju dengan cepat. Anjing itu tampak bingung. Mungkin lingkungan yang familiar. Dia tidak bingung, sela Claire. Dia memberitahu. Itulah yang dia dilatih untuk dilakukan, bukan? Untuk memberitahu ketika dia mendeteksi sesuatu yang spesifik. Dia bergerak menuju lemari. Apa yang ada di sana, Tuan Holston? Wajah Holston mengeras. Sampel pelatihan, tidak ada yang menarik. Claire meraih pegangan lemari, tetapi Holston meraih pergelangan tangannya, cengkeramannya cukup erat untuk membuatnya meringis. Saya percaya tur kami telah selesai, Nona Lawson. Saatnya membahas pengalihan anjing. Kembali di ruang penyimpanan, Ambrose telah memasukkan label Waymaker ke sakunya dan bersiap untuk pergi ketika pintu terbuka. Dia membeku, mengharapkan keamanan, tetapi malah mendapati dirinya berhadapan dengan seorang pria muda berusia awal 30-an yang mengenakan pakaian kasual mahal dan ekspresi terkejut. "Siapa kau?" tanya pria muda itu. Ambrose berpikir cepat. Pemeliharaan. Hanya memeriksa inventaris. Mata pria itu menyipit. Pemeliharaan tidak memiliki akses ke peralatan yang diarsipkan. Dia meraih teleponnya. Aku akan memanggil keamanan. Ambrose bergerak tanpa ragu, menutup jarak di antara mereka dalam 2 langkah panjang. Dia tidak ingin menyakiti pria itu, tetapi dia tidak bisa tertangkap, belum. Dia meraih telepon itu, terlibat dalam perjuangan singkat sebelum berhasil mendorong pria yang lebih muda itu kembali ke dinding, menahannya di sana dengan lengan bawah di dadanya. Tenang saja, nak, Ambrose memperingatkan. Aku tidak ingin menyakitimu. Pria muda itu melotot padanya, menantang, meskipun dalam kesulitan. Kau masuk tanpa izin di properti pribadi. Ayahku akan menangkapmu. Ambrose membeku. Ayahmu, Richard Holston? Pria muda itu meludah. Pemilik fasilitas ini dan separuh county. Apapun yang kau curi, kau tidak akan lolos. Ambrose memperhatikannya lebih. Anjing itu mengenalinya. Bau, suara, pria yang telah menyelamatkan nyawanya ketika diperintahkan untuk mengakhiri hidupnya. Kamu seharusnya maju, kata Claire, suaranya tercekat. Ayahku pantas mendapatkan yang lebih baik daripada dicap sebagai pemabuk yang jatuh hingga tewas. Aku tahu, bisik Joshua. Aku tahu itu sekarang. Langkah kaki berat di lorong mengumumkan kedatangan petugas keamanan. Richard Holston melakukan upaya terakhir yang putus asa untuk mendapatkan kembali kendali. Joshua, berhenti bicara. Kita bisa memperbaikinya. Kita masih bisa. Sudah diperbaiki, sela Ambrose, mengeluarkan tanda jasa Waymaker dari sakunya. Ray Lawson memastikan itu. Dia mengangkat cakram perak itu. Di dalamnya, tanda ini adalah kartu micro SD, kurasa. Ini berisi rekaman percakapan tentang penipuan asuransi, mungkin bahkan rencana pembakaran itu sendiri. Ray bukan hanya pawang Waymaker. Dia mengumpulkan bukti. Wajah Richard Holston kehilangan semua warna saat dia menyadari sepenuhnya kesulitannya. Tim keamanan menerobos masuk ruangan, senjata terhunus, kebingungan terlihat saat mereka mengamati pemandangan itu. Bos mereka dijepit ke lantai, putra pemilik berdiri bersama para penyusup, dan seekor gembala Jerman mengawasi semuanya dengan mata yang sungguh-sungguh dan penuh pengertian. Pada saat kekacauan dan wahyu itu, Waymaker bergerak ke sisi Claire, menempel di kakinya, seperti yang telah dia lakukan dengan ayahnya bertahun-tahun yang lalu. Misinya, tertunda tetapi tidak dilupakan, akhirnya selesai. Akibat dari konfrontasi di Holston Kennels terungkap dengan kecepatan yang memusingkan. Polisi setempat tiba, pernyataan diambil, dan tanda jasa diamankan sebagai bukti. Pengakuan Joshua Holston mempercepat penyelidikan, dengan jaksa wilayah secara pribadi mengawasi kasus ini. Tanda Waymaker memang berisi kartu micro SD dengan bukti yang memberatkan. Suara Richard Holston terdengar jelas, membahas pembakaran yang direncanakan, klaim asuransi, dan kemudian masalah penemuan Ray Lawson. Tetapi ketika Claire, Ambrose,
dan Waymaker kembali ke Willow Creek Farm malam itu, kemenangan mereka terasa hampa. Kebenaran datang dengan harga yang mengerikan, dan wahyu hari itu telah membuka luka yang selama 5 tahun hanya nyaris mulai sembuh. Aku selalu membayangkan aku akan merasa berbeda, kata Clark pelan, menatap keluar jendela penumpang ke pedesaan yang semakin gelap. Ketika aku akhirnya membuktikan apa yang terjadi pada ayah, aku pikir aku akan merasa, aku tidak tahu, lega, penutupan, sesuatu. Dia menoleh ke Ambrose, matanya basah. Tapi aku hanya merasa kosong. Ambrose mengangguk, mengerti dengan sangat baik. Keadilan tidak mengisi lubang yang mereka tinggalkan, hanya menghentikannya agar tidak semakin besar. Di kursi belakang, Waymaker berbaring dengan kepala di atas cakarnya, kelelahan karena kejadian hari itu, tetapi akhirnya merasa damai. Misinya untuk menjadi saksi, untuk membawa kebenaran ke cahaya selesai setelah 5 tahun yang panjang. Setidaknya baginya, ada resolusi. Kembali di pertanian, mereka terkejut menemukan Levi menunggu di beranda. Ekspresinya serius. Dia telah mendengar tentang konfrontasi itu melalui kontak penegak hukumnya dan langsung datang ke pertanian. Kerja bagus hari ini, komentarnya ketika mereka mendekat. Holston sedang diproses saat ini. Pengacaranya sudah berputar-putar seperti burung bangkai. Clark menghela napas berat. Mereka mungkin akan membiarkannya lolos dengan hukuman ringan. Orang-orang seperti Richard Holston tidak menjalani hukuman yang sebenarnya. Mungkin tidak, Levi mengakui, tetapi reputasinya hancur. Kandang, kontrak, kedudukan sosial, semuanya hilang. Bagi pria seperti Holston, itu lebih buruk daripada penjara. Mereka berkumpul di dapur Ambrose, ruang yang familiar menawarkan kenyamanan setelah kekacauan hari itu. Saat Clark menceritakan rincian tentang apa yang terjadi di ruang deteksi aroma, Ambrose memperhatikan sesuatu yang aneh tentang reaksi Levi, kurangnya kejutan, netralitas yang hati-hati dalam ekspresinya. Itu memicu perasaan mengganggu yang sama yang dia rasakan sebelumnya, perasaan bahwa ada sesuatu yang masih belum benar. Kamu tidak tampak terkejut dengan semua ini, Levi, amati Ambrose, suaranya santai tetapi matanya tajam. Levi mengangkat bahu, tidak sepenuhnya menatap mata Ambrose. Sudah cukup lama berada di sekitar untuk mengetahui bahwa orang-orang berkuasa melakukan hal-hal yang mengerikan. Tidak ada yang mengejutkanku lagi. Percakapan beralih ke apa yang akan terjadi selanjutnya. Penyelidikan, proses hukum, masa depan Waymaker. Sepanjang itu, Ambrose terus mendapati perhatiannya tertarik kembali ke Levi, memperhatikan inkonsistensi kecil, saat-saat ketegangan ketika topik tertentu muncul. Malam itu, setelah Clark pergi tidur di kamar cadangan, Ambrose duduk sendirian di beranda sambil menyesap segelas bourbon. Beban pertanian itu terasa berat di pundaknya. Besok dia perlu membuat keputusan tentang masa depannya. Pajak properti sudah jatuh tempo, hipotek sudah 3 bulan tertunggak, dan peralatan rusak. Bahkan dengan ancaman Holston dihilangkan, realitas praktis tetap tidak berubah. Willow Creek Farm perlahan-lahan sekarat, dan Ambrose tidak memiliki sumber daya untuk menyelamatkannya. Pintu kasa berderit saat Levi keluar untuk bergabung dengannya, gelasnya sendiri di tangan. Mereka duduk dalam keheningan yang menyenangkan untuk sementara waktu, dua veteran tua menyaksikan bintang-bintang muncul di atas ladang yang telah dikerjakan keluarga mereka selama beberapa generasi. Kamu kehilangan pertanian itu, bukan? Levi akhirnya bertanya. Ambrose mengangguk perlahan. Sudah bertahun-tahun melawannya, kehilangan tanah setiap musim. Tagihan medis Sarah mengambil sedikit tabungan yang kami miliki. Levi memutar-mutar bourbon di gelasnya, ekspresinya berpikir. Aku mungkin tahu seseorang yang ingin membeli tanah di daerah ini, bisa memberimu harga yang wajar, cukup untuk memulai yang baru di tempat lain. Tanah ini adalah semua yang aku miliki, jawab Ambrose, kata-kata itu tercekat di tenggorokannya. Warisan ayahku, kebun Sarah, kenangan kami. Bagaimana aku bisa memberi harga untuk itu? Kadang-kadang kita harus melepaskan satu hal untuk berpegang pada hal lain, kata Levi lembut. Kamu punya kesempatan untuk membantu Clark sekarang, untuk berada di sana untuk Waymaker. Mungkin itu lebih berharga daripada berpegang pada tempat ini sampai Ban mengambilnya. Kebenaran kata-kata Levi menyengat, tetapi Ambrose tidak bisa menyangkal kebijaksanaannya. Pertanian itu menghilang, terlepas dari apa yang dia inginkan. Mungkin sudah waktunya untuk memilih apa yang bisa dia selamatkan daripada kehilangan segalanya. Aku akan memikirkannya, akunya. Levi mengangguk, meletakkan gelas kosongnya di pagar beranda. Jangan menunggu terlalu lama. Kesempatan seperti ini tidak datang terlalu sering.
Saat Levi berbalik untuk kembali ke dalam, Ambrose berbicara lagi. Suaranya menyesatkan, ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu kode yang tepat untuk pintu masuk layanan itu? Yang kamu katakan jarang berubah? Levi membeku, membelakangi Ambrose. Keheningan membentang di antara mereka, tegang dan berbahaya. Tebakan yang beruntung, kata Levi akhirnya, berdasarkan pengalamanku dengan sistem keamanan dan titik buta kamera, jadwal patroli, pengetahuan rinci tentang operasi Holston. Ambrose melanjutkan setiap pertanyaan, mendorongnya seperti paku. Itu bukan informasi yang kamu dapatkan dari luar, Levi. Levi berbalik perlahan, ekspresinya tidak terbaca dalam cahaya beranda yang redup. Apa sebenarnya yang kamu tanyakan padaku, Ambrose? Aku tidak bertanya, aku sedang menyatukan potongan-potongan. Ambrose meletakkan gelasnya dengan hati-hati. Kamu bekerja untuk Holston, bukan? Bukan hanya mengenalnya, bekerja untuknya. Tuduhan itu menggantung di udara di antara mereka, syarat dengan implikasi. Waymaker muncul di ambang pintu di belakang Levi, mata ambernya berkilauan dalam kegelapan saat dia merasakan ketegangan. Itu setelah aku meninggalkan penegak hukum, Levi akhirnya mengakui, bahunya merosot. Konsultan keamanan, uang yang bagus, lebih baik dari yang pernah aku hasilkan, bertahan sekitar 1 tahun. Kapan ini? Keraguan Levi adalah jawaban yang cukup, tetapi dia mengucapkan kata-kata itu juga. 5 tahun lalu. Ambrose merasakan kepastian dingin menetap di dadanya. Kamu ada di sana malam Ray Lawson meninggal. Itu bukan pertanyaan, tetapi Levi mengangguk juga, tidak dapat menatap mata Ambrose. Aku adalah kepala keamanan. Aku tidak tahu apa yang telah dilakukan Joshua sampai setelah itu. Saat itu Holston telah meyakinkanku bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Kita semua terlibat. Jadi kamu membantu menutupinya, kata Ambrose dengan suara datar, membantu menghapus reputasi Ray Lawson, membantu menyingkirkan Waymaker. Aku tidak membunuh anjing itu, protes Levi, kilatan emosi yang tulus menembus eksteriornya yang tenang. Itu adalah garisku. Aku memberitahu Holston bahwa aku akan berhenti jika dia memerintahkan itu. Jadi dia menugaskannya kepada Joshua sebagai gantinya, berpikir putranya akan cukup setia untuk melakukannya. Tetapi Joshua juga tidak bisa melakukannya. Ambrose menyelesaikan, jadi kalian berdua berasumsi bahwa orang lain telah menanganinya. Dan bertahun-tahun kemudian, Waymaker muncul di lelang, dan kamu, apa? Datang ke sini untuk melihat apakah anjing itu bisa melibatkanmu. Levi merentangkan tangannya dalam gerakan menyerah. Aku datang untuk memperingatkanmu, untuk membantumu. Ketika kamu menelepon tentang menemukan Waymaker, aku menyadari ini semua bisa terurai. Aku pikir jika aku membantumu mengungkap Holston, mungkin aku bisa, aku tidak tahu, memperbaiki sebagiannya atau mengendalikan bukti apa yang muncul. Ambrose membalas, pastikan namamu tidak disebutkan. Waymaker telah bergerak diam-diam melintasi beranda, memposisikan dirinya di samping Ambrose, tatapannya tertuju tajam pada Levi. Anjing itu juga mengingatnya. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Levi pelan. Menyerahkanku. Ambrose mempelajari teman lamanya, melihat beban rasa bersalah yang telah membungkukkan bahunya dan mengukir garis-garis di wajahnya. 5 tahun hidup dengan apa yang telah dia lakukan, 5 tahun melihat ke belakang bahunya, bertanya-tanya kapan kebenaran akan menyusul. Pembeli yang kamu sebutkan, kata Ambrose setelah beberapa saat. Untuk pertanian, itu Holston, bukan? Dia menginginkan tanahmu, Levi mengangguk perlahan, sudah bertahun-tahun. Propertimu mengendalikan daerah aliran sungai untuk seluruh lembah ini. Dia membutuhkannya untuk rencana ekspansinya, dan kamu akan menengahi kesepakatan itu. Itu bukan pertanyaan. Ambil bagianmu dan menghilang sebelum Clara mengidentifikasimu dalam rekaman keamanan dari malam itu. Cakupan penuh pengkhianatan itu menghantam Ambrose seperti pukulan fisik. Bukan hanya Ray Lawson, bukan hanya Waymaker, tetapi Ambrose sendiri, semua pion dalam permainan yang lebih besar. Teman yang dia percayai, pria yang dia undang ke rumahnya, telah mempermainkannya sejak awal. Pergi dari propertiku, kata Ambrose, suaranya sangat pelan. Sekarang. Ambrose, tolong, kata Levi. Sekarang Ambrose berdiri, Waymaker bangkit bersamanya, keduanya menghadapi Levi dengan tekad yang tak tergoyahkan. Atau aku memanggil Clark ke sini dan kita semua bisa menonton rekaman keamanan bersama. Aku yakin wajahmu ada di sana di suatu tempat. Ekspresi Levi mengeras,
Topeng penyesalan jatuh untuk mengungkapkan sesuatu yang lebih dingin, lebih kalkulatif. Kamu membutuhkanku, Ambrose. Kamu pikir Houston akan jatuh sendirian. Dia akan menyeret semua orang bersamanya, termasuk teman barumu, Clara. Apa yang kamu bicarakan? Tuntut Ambrose. Levi tersenyum tipis. Kamu benar-benar berpikir dia hanya putri Ray Lawson yang setia? Bahwa dia menghabiskan 5 tahun menyelidiki kematian ayahnya karena cinta kekeluargaan yang murni? Dia menggelengkan kepalanya. Ada lebih banyak cerita daripada yang kamu tahu, jauh lebih banyak. Dengan kata-kata yang tidak menyenangkan itu menggantung di udara malam, Levi berjalan menuruni tangga beranda ke truknya. Ambrose mengawasinya pergi, lampu belakang merah menghilang ke dalam kegelapan. Di sampingnya, Waymaker merintih pelan, merasakan kesusahannya. Tidak apa-apa, nak, kata Ambrose, meletakkan tangan di kepala anjing itu. Kita akan mencari tahu ini. Tetapi saat dia berdiri dalam kegelapan yang sunyi, pertanian yang dia cintai hancur di sekelilingnya, dikhianati oleh seorang teman dan melindungi seorang wanita muda yang mungkin menyembunyikan rahasia sendiri. Ambrose tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia hanya menukar satu set masalah dengan masalah lain yang jauh lebih berbahaya. Di dalam rumah, Clara berdiri dalam bayang-bayang lorong, setelah mendengar setiap kata dari konfrontasi itu. Air mata mengalir diam-diam di wajahnya saat dia menyelinap kembali ke kamar cadangan, beban rahasianya sendiri terasa lebih berat dari sebelumnya. Fajar tiba dengan kabut tebal yang menempel di ladang Willow Creek Farm, menyelimuti bangunan-bangunan yang lapuk dalam cahaya halus. Ambrose tidak tidur, pikirannya memutar ulang kata-kata perpisahan Levi berulang-ulang. Apalagi yang bisa ada dalam cerita Clara? Potongan teka-teki apa yang masih dia lewatkan? Dia menemukan Clara di dapur, sudah berpakaian dan membuat kopi. Waymaker duduk dengan penuh perhatian di kakinya. Matanya memerah, gerakannya mekanis saat dia menuangkan air ke dalam alat pembuat kopi kuno. Malam yang berat? Tanya Ambrose, duduk di meja. Clara mengangguk tanpa menoleh. Tidak bisa tidur, terlalu banyak yang terjadi. Levi sudah pergi, kata Ambrose sederhana. Tidak akan kembali. Sekarang dia berbalik, ekspresinya hati-hati, netral. Kenapa? Apa yang terjadi? Dia bekerja untuk Houston 5 tahun yang lalu, kepala keamanan. Dia adalah bagian dari penutupan setelah ayahmu meninggal. Ambrose mengamati wajahnya dengan cermat, mencari tanda-tanda kejutan atau keterkejutan. Tidak ada. Kamu tahu, dia menyadari. Kamu tahu siapa dia selama ini. Bahu Clara merosot saat dia meninggalkan kepura-puraan apapun. Ya, aku mengenalinya saat dia tiba. Wajahnya ada di rekaman keamanan yang aku dapatkan bertahun-tahun yang lalu, rekaman yang menunjukkan dia membantu memindahkan tubuh ayahku. Dan kamu tidak mengatakan apa-apa. Ambrose tidak bisa menahan amarah dari suaranya. Kamu membiarkannya masuk rumah ini, tahu apa yang telah dia lakukan. Aku perlu melihat apa yang akan dia lakukan, jawab Clara, suaranya tenang, meskipun ada getaran di tangannya. Apakah dia akan mencoba melindungi Houston lagi atau membantu kita mengungkapnya? Itu adalah ujian. Ujian yang bisa membuat kita berdua terbunuh. Ambrose menggelengkan kepalanya tidak percaya. Apalagi yang kamu sembunyikan dariku, Clara? Apa maksud Levi ketika dia mengatakan ada lebih banyak cerita tentangmu? Untuk beberapa saat, Clara tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana, terjebak di antara kebenaran, napasnya pendek dan dangkal. Kemudian, dengan hati-hati, dia meraih ke dalam saku jaketnya dan mengeluarkan foto kecil yang usang. Dia meletakkannya di atas meja di antara mereka. Ibuku, katanya lembut. Ambrose menatap gambar itu, seorang wanita muda yang cantik dengan mata yang sama teguhnya dengan Clara berdiri di samping Richard Houston yang jauh lebih muda. Mereka tersenyum, lengannya melingkari pinggangnya dalam gerakan keintiman kasual. Pemahaman muncul perlahan, seperti sinar matahari pertama yang menembus kabut pagi. Kamu putrinya. Clara mengangguk, air mata memenuhi matanya. Putri haramnya, rahasia yang dia kubur bersama dengan ibuku ketika dia meninggal 20 tahun yang lalu. Ray Lawson, Ambrose mulai, adalah ayah tiriku. Clara selesai. Dia menikahi ibuku ketika aku berusia 4 tahun, setelah Houston meninggalkannya. Dia adalah satu-satunya ayah yang pernah aku kenal dan dia membesarkanku sebagai putrinya. Bahkan setelah ibu meninggal, dia tetap berhubungan, memastikan aku baik-baik saja. Ambrose bersandar, memproses wahyu ini.
Apakah Holston tahu bahwa kamu putrinya? Tawa pahit Clara tidak mengandung humor. Oh, dia tahu. Dia selalu tahu. Itu sebabnya dia mempekerjakan Ray di kandang sejak awal, untuk menjaganya tetap dekat, untuk memastikan dia diam. Holston membayar pendidikan kuliahku sebagai imbalan atas kebijaksanaan Ray tentang hubungan mereka. Potongan-potongan itu mulai berjatuhan, mengungkapkan gambaran yang jauh lebih kompleks dari yang dibayangkan Ambrose. Jadi ketika Ray mengancam akan mengungkap pembakaran itu, dia mengancam akan mengungkap segalanya. Clara menegaskan, penipuan, ya, tetapi juga putri Holston yang ditinggalkan, pria keluarga yang terhormat dengan anak rahasianya, lahir dari seorang wanita yang dia buang ketika dia menjadi tidak nyaman. Waymaker bergerak ke sisi Clara, menempel di kakinya seolah merasakan kesusahannya. Dia meletakkan tangan di kepalanya, menarik kekuatan dari kehadirannya yang kokoh. Aku menghabiskan 5 tahun mencoba mendapatkan keadilan untuk Ray, lanjutnya, tetapi setiap pintu tertutup di wajahku. Pengaruh Holston terlalu kuat. Kemudian, 3 bulan lalu, aku mengetahui tentang Waymaker yang entah bagaimana selamat. Aku melacaknya melalui catatan tempat penampungan, mengikuti jalannya sampai dia berakhir di lelang itu. Kamu tahu dia akan berada di sana, Ambrose menyadari. Kamu mengatur agar aku menemukannya. Clara memiliki rahmat untuk merasa malu. Tidak persisnya. Aku tahu dia akan pergi ke lelang, tetapi aku tidak bisa mengambil risiko muncul sendiri. Holston memiliki mata di mana-mana. Aku mungkin menyuruh seseorang menyebutkan tentang lelang itu kepadamu, mengetahui sejarahmu dengan hewan penyelamat, berharap kamu akan berada di sana. Ambrose merasakan hawa dingin merambat di tubuhnya. Kamu memperalatku. Aku membutuhkan bantuan, desak Clara, seseorang yang Holston tidak akan curigai. Seseorang dengan keterampilan untuk menangani Waymaker dan keberanian untuk melawan Holston ketika dia pasti datang menelepon. Dan apa yang terjadi sekarang? Tanya Ambrose dengan suara keras, dengan pengkhianatan. Sekarang kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bukti pembunuhan ayahmu, kejahatan Holston terungkap. Apa yang terjadi pada Waymaker? Apa yang terjadi padaku dan pertanianku? Pertanyaan itu menggantung di udara di antara mereka, tidak terjawab, saat dapur jatuh ke dalam keheningan yang berat. Di luar, kabut pagi mulai menghilang, mengungkapkan realitas pertanian dalam cahaya siang yang keras. Atap yang melorot, cat yang mengelupas, ladang yang menghasilkan lebih sedikit setiap tahun, warisan Ambrose, ingatan Sarah menghilang, terlepas dari konspirasi Clara atau kejahatan Holston. Momen itu terganggu oleh Waymaker yang tiba-tiba berdiri tegak, telinganya ke depan, tubuhnya tegang. Beberapa detik kemudian mereka mendengarnya juga, suara kendaraan mendekat. Clara bergerak ke jendela. Mobil polisi, 3 di antaranya. Ambrose bergabung dengannya, mengamati prosesi yang datang di jalan masuknya, 2 kendaraan serif daerah dan sebuah sedan tanpa tanda yang kemungkinan milik jaksa wilayah. Mereka di sini tentang penyelidikan. Prosedur standar. Tidak, kata Clara, wajahnya pucat. Mereka di sini untukku. Sebelum Ambrose bisa menanyainya, Waymaker mulai berperilaku aneh. Anjing itu mondar-mandir dengan cemas, lalu pindah ke tas Clara, yang diletakkan di kursi dapur. Dengan tekad yang terfokus, dia mulai mencakar-cakar itu, merengek pelan. Apa yang dia lakukan? Tanya Ambrose. Clara menatap anjing itu, kesadaran muncul di wajahnya. Dia memberitahu, seperti yang dia lakukan di kandang. Dia berlutut di samping Waymaker, membuka tasnya. Anjing itu segera memasukkan hidungnya ke dalam lalu menatapnya dengan penuh harap. Tidak ada apapun di sana yang akan memicunya, kata Clara bingung. Hanya dompetku, telepon, beberapa kertas. Waymaker menyenggol tas itu lagi, bersikeras. Clara mengosongkan isinya ke atas meja, dompetnya, pengisi daya telepon, buku catatan, dan sekumpulan kecil dokumen dan foto yang terkait dengan penyelidikannya atas kematian Ray. Waymaker segera fokus pada foto lama. Ray berlutut di samping Waymaker setelah memenangkan kompetisi. Anjing itu mencakar-cakar itu lalu menatap Clara, kecerdasan di matanya, tak salah lagi, foto itu. Clara mengambilnya, memeriksanya dengan cermat. Aku sudah memiliki ini selama bertahun-tahun. Ini hanya foto ayah dan Waymaker setelah mereka memenangkan kejuaraan regional. Ambrose mengambil foto itu, memegangnya di bawah cahaya. Kertas itu terasa sedikit lebih tebal dari seharusnya. Ini bukan hanya foto, katanya perlahan. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya.
Menggunakan pisau sakunya, Ambrose dengan hati-hati memisahkan lapisan-lapisan foto, mengungkapkan drive USB tipis yang diapit di antara mereka. Clark tersentak, tangannya gemetar saat dia mengambilnya dari dia. Ray pasti menyembunyikannya sebagai cadangan, kata Ambrose, jika terjadi sesuatu pada bukti di tanda Waymaker. Di luar, pintu mobil terbanting saat petugas mendekati rumah. Mata Clara beralih dari drive USB ke jendela dan kembali lagi. Kepanikan terlihat dalam ekspresinya. Ambrose, kamu harus mendengarkanku. Ada sesuatu yang tidak aku ceritakan kepadamu, sesuatu yang aku lakukan. Dia menuntut, mendengar langkah kaki di berandanya. 5 tahun lalu setelah Ray meninggal, aku mencoba masuk ke Houston Kennels untuk menemukan bukti. Aku menyulut api kecil sebagai pengalihan perhatian hanya untuk melewati keamanan. Itu lepas kendali, merusak beberapa peralatan. Tidak ada yang terluka. Pembakaran, kata Ambrose, potongan-potongan itu masuk ke tempatnya. Itu sebabnya mereka ada di sini. Levi pasti memberitahu mereka. Ketukan berat di pintu menandai kata-katanya. Tuan Calaway, Departemen Sheriff, kami perlu berbicara dengan Nona Lawson. Waymaker berdiri di samping Clara, waspada tetapi tenang, misinya tampaknya selesai. Dia telah menemukan apa yang telah disembunyikan Ray Lawson bertahun-tahun yang lalu, tidak hanya di tandanya, tetapi juga dalam foto ini yang dimaksudkan untuk menjangkau putrinya jika terjadi sesuatu padanya. Ambrose menatap dari Clara ke drive USB, ke anjing setia yang telah membawa rahasia selama 5 tahun. Pada saat itu dia membuat keputusannya. Clara, berikan aku drive itu, katanya pelan. Apa? Kenapa? Karena kamu akan ditangkap karena pembakaran, jawabnya, mengulurkan tangannya. Dan jika mereka menemukan ini padamu, itu mungkin menghilang sebelum mencapai kantor jaksa wilayah. Berikan padaku, aku akan memastikan itu sampai ke orang yang tepat. Clara ragu-ragu sesaat sebelum menempatkan drive USB di tangan Ambrose. Mata mereka bertemu, pemahaman diam-diam terjalin di antara mereka. Pengkhianatan diakui, pengampunan belum diberikan, tetapi tujuan bersama ditegaskan. Tuan Calaway, kami masuk. Pintu terbuka, mengungkapkan sheriff dan 2 deputi, ekspresi mereka suram. Clara Lawson, tanya sheriff, meskipun itu jelas bukan pertanyaan. Kami memiliki surat perintah penangkapan atas tuduhan pembakaran dan pelanggaran pidana terkait dengan kebakaran di Houston Kennels 5 tahun lalu. Clara menegakkan tulang punggungnya, martabatnya tetap utuh, bahkan saat dunianya runtuh. Aku mengerti. Dia telah membantu penyelidikan terhadap Richard Houston, Sela Ambrose, dan atas kematian Ray Lawson. Dia memiliki informasi berharga untuk jaksa wilayah. Sheriff mengangguk. Mungkin begitu, tetapi aku masih harus membawanya. Jaksa wilayah dapat menyelesaikannya dari sana. Saat mereka memborgol pergelangan tangan Clara, dia menoleh ke Ambrose, jaga Waymaker untukku. Dia telah menyelesaikan misinya. Dia pantas mendapatkan kedamaian sekarang. Ambrose menyaksikan saat mereka membawa Clara pergi, Waymaker menempel di kakinya, merengek pelan saat dia menghilang ke dalam mobil polisi. Anjing itu mengerti apa yang sedang terjadi. Orang lain yang dia sayangi sedang dibawa pergi. Ketika mobil-mobil itu pergi, meninggalkan mereka sendirian dalam keheningan mendadak pertanian, Ambrose berlutut di samping Waymaker, memegang wajah mulia anjing itu di tangannya yang lapuk. Kita belum selesai, nak, katanya lembut. Belum selesai. Drive USB terasa berat di sakunya, berisi bukti yang dapat mengungkap tidak hanya penipuan asuransi Richard Houston dan pembunuhan Ray Lawson, tetapi berpotensi lebih banyak lagi. Rahasia apapun yang telah dikubur Richard Houston, kebenaran apapun yang telah dipelintir Clara, Waymaker telah dengan setia membawa kunci untuk itu semua selama bertahun-tahun. Kamu melakukan yang baik, kata Ambrose kepada anjing itu, menggaruk di belakang telinganya. Ray akan bangga. Waymaker balas menatapnya dengan mata ember yang cerdas itu, dan Ambrose bersumpah dia melihat pengertian di sana. Anjing itu telah menyelesaikan misi yang diberikan pawang pertamanya kepadanya. Tetapi mungkin dia telah menemukan tujuan baru sekarang, dan begitu juga Ambrose. Bersama-sama, mereka berjalan kembali ke dalam rumah, 2 orang yang selamat terikat oleh keadaan dan pilihan, menghadapi masa depan yang tidak pasti tetapi bertekad untuk melihat keadilan ditegakkan, apapun harga pribadinya. Gedung pengadilan daerah berdiri seperti pulau batu kapur di tengah lautan warna musim gugur yang telah melanda Millfield County. 3 bulan telah berlalu sejak hari Clara ditangkap. 3 bulan deposisi, peninjauan bukti,
dan manuver hukum yang telah mengubah skandal kota kecil menjadi sensasi di seluruh negara bagian. Penangkapan Richard Holston telah menjadi berita utama nasional, kerajaannya runtuh saat investor melarikan diri dan kontrak dibatalkan. Putranya, Joshua, telah menerima kesepakatan pembelaan sebagai imbalan atas kesaksian melawan ayahnya, menerima masa percobaan dan pelayanan masyarakat atas perannya dalam kematian Ray Lawson. Ambrose duduk di barisan belakang ruang sidang, Waymaker di kakinya dengan rompi izin pengadilan khusus yang mengidentifikasi dirinya sebagai bukti dan hewan pelayan dalam kasus luar biasa ini. Bulu anjing itu sekarang berkilau dengan kesehatan, matanya jernih dan waspada, tetapi masih membawa kecerdasan yang sama yang pertama kali menarik perhatian Ambrose di balai lelang. Drive USB yang tersembunyi di foto Ray telah terbukti lebih memberatkan daripada yang mereka harapkan. Itu berisi tidak hanya bukti penipuan asuransi dan percakapan tentang kematian Ray, tetapi bertahun-tahun dokumentasi cermat yang menunjukkan pola korupsi Holston, pelanggaran lingkungan ditutupi, pesaing disabotase, pejabat lokal disuap. Ray Lawson telah mengumpulkan bukti jauh sebelum kebakaran gudang, mempersiapkan hari di mana dia perlu melindungi dirinya dan putri tirinya dari pengaruh Holston. Jaksa wilayah mendekati Ambrose selama istirahat, setelan jasnya yang pas dan sikap percaya diri mencerminkan sifat kasus profil tinggi yang diasumsikan. Tuan Calaway, aku ingin berterima kasih secara pribadi, katanya, mengulurkan tangannya. Kesaksianmu sangat penting. Tanpa kamu dan anjing yang luar biasa itu, semua ini tidak akan terungkap. Ambrose menjabat tangannya, tidak nyaman dengan pengakuan itu. Waymaker melakukan bagian yang sulit. Aku hanya membantunya menyelesaikan pekerjaan. Ray Lawson yang memulai. Yah, bagaimanapun kamu melihatnya, kamu telah melakukan pelayanan kepada komunitas ini. Dia melirik Waymaker, yang duduk mengawasi persidangan dengan minat yang waspada. Apa yang akan kamu lakukan dengannya sekarang? Aku mengerti beberapa lembaga penegak hukum telah menyatakan minat untuk memperoleh anjing pendeteksi terlatih seperti itu. Ambrose meletakkan tangan pelindung di kepala Waymaker. Dia telah mendapatkan masa pensiunnya. Dia tinggal bersamaku. Sore itu, saat Ambrose berkendara pulang dengan Waymaker di kursi penumpang truknya, dia mengambil rute panjang yang melewati Holston Canals. Dulu properti itu sangat rapi, tapi sekarang terbengkalai, dengan tanda lelang penyitaan terpampang di pintu masuk. Bangunan-bangunan masih ada, lapangan pelatihan masih hijau, tapi kehidupan telah meninggalkan tempat itu, hanya tinggal cangkang dari ambisi masa lalu. Benar-benar perubahan yang besar, kata Ambrose kepada Waymaker, yang mengamati kandang itu dengan tatapan yang seolah menunjukkan kepuasan di mata kuningnya. Willow Creek Farm juga mengalami perubahan dalam 3 bulan terakhir. Hipotek telah dilunasi, sumbangan anonim yang dicurigai Ambrose berasal dari Joshua Holston sebagai bentuk penebusan dosa pribadi. Atapnya telah ditambal, lumbung diperbaiki, dan pagar diperbaiki. Tetapi perubahan yang paling signifikan terlihat saat mereka memasuki jalan masuk yang panjang. 3 gembala Jerman, semuanya diselamatkan dari tempat penampungan atau situasi kerja di mana mereka dibuang, berlomba melintasi lapangan untuk menyambut Waymaker saat dia melompat dari truk. Di belakang mereka datang 2 anjing lagi, lebih tua dan bergerak lebih lambat, tetapi ekor mereka bergoyang dengan antusias. Ambrose memperhatikan mereka bermain dengan kepuasan yang tenang, mengingat setiap pisah mereka. Anjing polisi pensiunan dengan radang sendi, anjing militer dengan PTSD, anjing pendeteksi yang sudah terlalu tua untuk pekerjaan layanan. Willow Creek Farm telah menemukan tujuan baru sebagai tempat perlindungan bagi anjing-anjing pekerja yang membutuhkan tempat untuk pensiun dengan bermartabat. Pendapatan sederhana dari program dukungan veteran yang mensponsori perawatan anjing-anjing itu tidak akan membuat Ambrose kaya, tetapi itu menutupi biaya dan memberinya pekerjaan yang berarti, pekerjaan yang menghormati kenangan Sarah dan warisan komandan. Clara berdiri di beranda mengawasi kedatangannya. Kasusnya masih tertunda tetapi jaksa wilayah telah setuju untuk mengurangi tuntutan mengingat kerjasamanya dan keadaan seputar tindakannya. Dia sekarang memakai monitor pergelangan kaki dan dibatasi di wilayah tersebut, tetapi dia telah menghindari hukuman penjara, untuk saat ini. Bagian pelayanan masyarakat dari pembebasan bersyaratnya telah membawanya ke Willow Creek Farm di mana dia membantu dengan anjing-anjing penyelamat 3 hari seminggu. Hubungan mereka tetap kompleks, kepercayaan terbangun kembali perlahan, pengampunan datang dalam peningkatan kecil, tetapi mereka telah membentuk aliansi rapuh berdasarkan rasa saling menghormati dan komitmen bersama terhadap hewan-hewan yang mereka rawat. Sidang berjalan lancar, tanyanya saat Ambrose menaiki tangga beranda. Dia mengangguk, melepaskan dasinya dengan lega. Pengacara Holston mencoba mengeluarkan bukti dari drive USB. Hakim menolaknya. Persidangan berlanjut minggu depan. Bahu Clara sedikit rileks.
Bagus, itu bagus. Mereka berdiri dalam keheningan yang nyaman menyaksikan anjing-anjing bermain di bawah sinar matahari musim gugur. Waymaker telah mengambil peran kepemimpinan alami di antara anjing-anjing penyelamat lainnya, menunjukkan kesabaran dan kebijaksanaan yang hanya datang dari telah selamat dari yang terburuk dan menemukan kedamaian di sisi lain. Aku mendapat telepon dari Joshua pagi ini, kata Clara setelah beberapa saat. Dia akan pindah setelah persidangan, katanya. Dia tidak bisa tinggal di sini dengan semua orang tahu apa yang dia lakukan. Dia berhenti, lalu menambahkan dengan lebih tenang, dia bertanya tentangku, ingin tahu apakah aku akan pernah memaafkannya. Dan maukah kamu? Tanya Ambrose. Clara mempertimbangkan pertanyaan itu, matanya mengikuti Waymaker saat dia dengan lembut mendorong seekor anjing yang lebih tua untuk ikut bermain. Aku sedang mengusahakannya. Arya mengajariku bahwa berpegang pada kebencian hanya meracuni hatimu sendiri. Butuh waktu 5 tahun bagiku untuk memahami apa yang dia maksud. Dari jalan masuk terdengar suara ban di atas kerikil, sebuah truk pengiriman membawa persediaan bulanan untuk tempat perlindungan. Pengemudi, seorang pemuda dari kota yang awalnya waspada terhadap pria anjing gila, dan anjing-anjing pekerja yang diselamatkannya sekarang menyambut mereka dengan keakraban yang ramah. Kabar telah menyebar tentang apa yang Ambrose lakukan di Willow Creek Farm dan masyarakat telah menanggapi dengan dukungan yang tidak terduga. Sumbangan makanan anjing, bantuan sukarela dengan perbaikan, bahkan anak-anak setempat datang untuk membacakan cerita kepada anjing-anjing sebagai bagian dari program sekolah. Malam itu, saat matahari terbenam di atas ladang barat, Ambrose duduk di ayunan beranda yang akhirnya dia perbaiki setelah bertahun-tahun menjanjikan Sarah akan melakukannya. Waymaker berbaring di kakinya, rambut abu-abu sekarang terlihat di sekitar moncongnya, tetapi matanya masih bersinar dengan kecerdasan dan kepuasan. Kau tahu, kata Ambrose kepada anjing itu, untuk pembelian lelang seharga $50, kau benar-benar mengubah banyak kehidupan. Waymaker menghentakkan ekornya sebagai tanda setuju, lalu meletakkan kepalanya di kaki Ambrose dan memejamkan mata, merasa aman dalam pengetahuan bahwa misinya telah selesai, rahasianya telah disampaikan, dan rumah terakhirnya telah ditemukan. Di dalam rumah pertanian yang dulu terasa begitu kosong, lampu-lampu bersinar hangat melawan kegelapan yang berkumpul. Suara-suara terdengar, Clara ditelepon dengan pengacaranya, radio memutar lagu country lama di dapur, sesekali gonggongan atau rengekan dari anjing penyelamat yang menetap untuk malam itu. Bukan keluarga yang Ambrose bayangkan di tahun-tahun mudanya, bukan kedamaian yang dia harapkan di masa pensiunnya, tetapi sesuatu yang otentik dan bermakna. Willow Creek Farm telah menemukan tujuannya lagi, dan begitu juga dia. Semua karena seorang petani tua telah membeli seekor gembala Jerman yang dibuang karena kasihan, tidak pernah membayangkan rahasia luar biasa yang disembunyikannya. Di tahun-tahun musim gugur kehidupan, kita sering percaya bahwa bab terbesar kita ada di belakang kita, tujuan kita terpenuhi. Ambrose Callaway berpikir hal yang sama, seorang duda dengan pertanian yang gagal dan mimpi yang memudar. Tetapi terkadang tujuan menemukan kita ketika kita paling tidak mengharapkannya, dalam bentuk yang paling tidak mungkin. Satu tindakan kasih sayang yang impulsif, menyelamatkan seekor gembala Jerman yang ditinggalkan, mengubah keberadaan Ambrose yang sepi menjadi misi keadilan, penyembuhan, dan pembaruan. Waymaker membawa rahasianya, dengan sabar menunggu orang yang tepat untuk membantu menyelesaikan perjalanannya. Kita tidak pernah terlalu tua untuk membuat perbedaan, tidak pernah terlalu hancur untuk menemukan hubungan, tidak pernah terlalu tersesat untuk menemukan tujuan baru. Pengalaman masa lalu kita, bahkan kesedihan kita, mempersiapkan kita untuk saat-saat yang penting. Apa yang tampak seperti akhir mungkin sebenarnya adalah awal. Pertanian yang mewakili warisan Ambrose yang memudar menjadi tempat perlindungan di mana pahlawan yang dibuang menemukan kedamaian. Kekosongan yang bergema sepanjang harinya dipenuhi dengan pekerjaan yang bermakna dan komunitas yang tidak terduga. Ingatlah bahwa belas kasihanmu penting. Kebijaksanaanmu dibutuhkan. Kisah hidupmu belum selesai. Mungkin bab yang paling bermakna baru saja menunggu untuk ditulis. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan ke saluran agar Anda tidak ketinggalan cerita lainnya seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah tentang apa yang Anda pikirkan tentang cerita ini.